Oke, untuk video kali ini kita akan melakukan screening saham ya. Kira-kira saham apa yang saat ini dihargai dengan harga yang masih relatif under value, baik secara fundamental maupun technical ya. Nanti juga kita akan bahas juga ya momentum belinya itu di level berapa bagusnya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan video yang ini kita akan lebih fokus cari saham-saham undervalue di sektor pertambangan ya, yang bergerak di sektor pertambangan. Dan ini telah kita cari ya, saham-saham yang bergerak di sektor pertambangan, di antaranya ada INDI, BP, AADI, ITMG, ABMM, Elsa, TPMA, kemudian BSSR, ADMR, PTBA ya, cukup banyak ternyata ya sektor pertambangan. Kulit, Toba, Adaro, Pegas, Harum, Maha, Raja, Bayan ya. Kemudian ada Cuan, Ratu, DSSA, Bumi, PTRO, TCPI. Ini berapa ini ya? Cukup banyak sih saham yang bergerak di sektor pertambangan, dan ini belum semuanya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau request kira-kira apa saham pertambangan yang buat kita bandingkan hari ini ya, bisa ditulis di kolom komentar ya, apa yang kurang saham sektor pertambangan. Dan di antara saham-saham yang telah kita pilih di sini, itu kita akan cari saham yang paling undervalue itu, baik secara fundamental maupun technical, itu saham apa, dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ya. Tapi ini disclaimer ya, karena ini hanya analisa aja buat beli saham tersebut ya, tapi tidak direkomendasikan sih. Cuman disclaimer aja ya, kita analisa bareng-bareng. Oke, yang pertama ini kita pakai aplikasi Investing Pro ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau cari platform buat screening saham, Investing Pro lumayan bagus sih. Jadi bisa dipertimbangkan buat punya ya aplikasi ini. Ya, di sini ada nilai wajar Investing Pro, dan ini ada juga nilai wajar target analis. Nah, kalau target analis itu lebih ke teknikalnya ya, dan Investing Pro ini lebih ke fundamentalnya. Dan kalau kita perhatikan di sini secara fundamental ya, dari banyaknya saham-saham sektor pertambangan ini, itu yang paling undervalue ya, itu ada Harum sama ADMR ya. Kalau untuk Bayan, DSSA, Raja, Ratu, PTRO, ini overvalue ya, dan yang paling undervalue Harum sama ADMR. Sedangkan untuk lead, BSSR, Maha ini kalau ya di sini tulisannya undervalue sih, cuman ya yang paling undervalue yang mendekati ininya apa, tanda hitamnya itu paling ke warna yang paling biru, dan dua saham ini sih yang secara fundamental undervalue, yaitu Harum sama ADMR. Sedangkan kalau kita cari secara teknikalnya, yang paling undervalue secara teknikal ada Harum sama Raja ya. Di sini Raja itu menarik karena kita tahu beberapa waktu terakhir juga kita sering update ya, untuk saham Raja itu harga sahamnya volatilitasnya cukup tinggi ya. Kadang sekali naik lebih dari 5%-an lebih. Itu secara teknikalnya masih di bottom ya, masih sangat undervalue secara teknikal, cuman secara valuasinya itu mahal untuk Raja. Jadi cocok untuk kalau saham-saham seperti Raja ini cocok untuk scalping ya, untuk scalping itu cukup cocok. Dan di sini yang paling undervalue baik secara fundamental maupun teknikal yaitu Harum sih ya. Dan emang belum terlalu tinggi kenaikan saham Harum kalau kita bandingkan sama sektor yang sejenis, belum terlalu tinggi. Jadi kita akan cek saham Harum, Raja, sama tadi apa, ADMR ya, yang juga lumayan murah. Oke. Yang pertama kita akan cek dulu saham ini ya, ADMR. Coba kita cek secara teknikalnya gimana. Untuk ADMR ini secara teknikalnya ya hitungannya sih udah naik, tapi belum terlalu tinggi ya. Dari harga bottomnya waktu itu mentok di 700-an, 705, 710 itu harga terendah untuk ADMR. Kemudian mantul naik, dan kemarin terakhir market buka itu nggak
gagal bertahan di atas 1065-an ya. Jadi untuk ADMR nih secara teknikalnya mungkin untuk minggu depan ya pas market buka pantau aja 1065-an ya. Terus secara teknikal coba kita cari gimana untuk fundamental ini ya. Kenapa kok investing ini merekomendasikan ya atau undervalue, sangat undervalue. Kalau kita lihat di sini, ya kita cek untuk laporan laba ruginya. Dari segi pendapatan sebenarnya konsisten naik ya, dalam 5 tahun terakhir ini naik. Dari tahun 2020 itu pendapatannya cuma 1,7 triliunan, di tahun 2024 kemarin itu udah 18,5 triliunan ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini aja untuk pendapatannya udah naik cukup signifikan ya. Pendapatannya naik. Walaupun di tahun 2024 kemarin itu kenaikannya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman 6,3% dari tahun sebelumnya. Jadi ya paling nggak masih positif ya, dari segi pendapatannya masih profitnya naik ya. Dan kalau kita lihat di sini net income-nya juga naik ya. Untuk laba bersih pemegang sahamnya juga naik dari rugi di tahun 2020, di tahun 2024 kemarin udah net bersihnya 7 triliunan lebih. Jadi dari segi kemampuan perusahaan menghasilkan laba cukup bagus. Kemudian kita cek juga untuk neraca keuangannya di sini setara kas ya, jadi cukup banyak 9 triliunan, jadi bertambah ya untuk cashnya. Kita cek juga untuk asetnya ya bertambah ya. Asetnya konsisten bertambah sih, dari 12 triliun di tahun 2020 dan di tahun 2004 kemarin 2024 33 triliunan ya. Ini untuk grafiknya positif ya, asetnya bertambah. Hutangnya, total kewajiban kita cek di sini, total kewajibannya berkurang ya. Ini dari tahun 2000 apa ini? Dari tahun 2021 ya, itu cenderung bergerak turun. Jadi hutangnya cenderung berkurang, pendapatannya cenderung naik ya. Jadi positif lah untuk fundamental ADMR ini ya. Kalau kita lihat untuk rasionya di harga sekarang ya, di harga sekarang yang ya nggak harga sekarang, ini sih harga penutupan tahun 2024 kemarin. Rasionya harga penutupan saham di sini, harga penutupannya disesuaikan ya di harga 1.200. Ini sekarang di harga berapa toh? Sekarang ADMR di 1.130. Ini malah lebih rendah lagi ya. 1.200. Nah, buat patokan akhir tahun kemarin itu kan di 1.200. Kita pakai harga di 1.200 itu aja. Hitungannya kalau kita cek di sini ya, secara valuasinya paling murah ya, apalagi ini harganya cuma di 1040, jadi lebih murah lagi karena PBV-nya di tahun 2024 close market ya, sampai akhir tahun 2024 itu PBV-nya cuma 2,3. Dan kalau kita lihat histori dari tahun-tahun sebelumnya jauh lebih rendah ya. PBV-nya paling rendah, kemudian PER-nya juga paling kecil 5,8 kali. Ini sampai akhir tahun 2024 kemarin ya. Coba kita cek ya, dengan harga 1.000 ini kira-kira PBV sama PE-nya berapa? Di saham ADMR untuk dihargai dengan PE-nya 96, agak naik ya. Soalnya pendapatan di kuartal satunya berkurang sih. Ya menyesuaikan sih, kalau di Stockbit ini lebih update. Kalau di investing itu ya kekurangannya itu kurang update ya kalau secara tahunan. Kalau kita cek di sini PBV-nya 1,72. Wah, beda jauh ya. Makin murah ya, nggak beda jauh sih. Makin murah ya, wajar karena ya ini sih harganya makin turun, otomatis PBV-nya makin murah. Jadi valuasinya di harga 1.030 itu bisa dipertimbangkan sih sebenarnya. Kalau mau entry kayaknya potensi capital gain-nya cukup bagus ya untuk saham ADMR ini. Dan pendapatannya pun di kuartal 1 walaupun berkurang ya, walaupun berkurang di sini.
Walaupun berkurang pendapatannya kuartal 1 cuman masih cukup tinggi di atas 1 triliunan. Neraca keuangannya juga masih sangat sehat untuk saham ADMR ini, jadi secara fundamental nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi bisa dipertimbangkan secara fundamental buat entry di saham ADMR ya, tapi disclaimer, kalau secara teknikal untuk swing atau scalping pantau 1060 untuk minggu depan ya, hari Senin. Soalnya ini masih libur ya, jadi kita cari saham-saham yang kira-kira menarik apa untuk besok habis liburan. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Jadi saham yang pertama yang under value untuk sektor pertambangan ADMR. Kemudian yang kedua tadi kalau secara fundamental Harum ya. Harum Energy. Nah, untuk Harum ini secara teknikal under value, secara fundamental juga masih sangat under value. Kalau kita lihat harganya itu sempat nyentuh level 2.900-an ya, mendekati 3.000-an dan ini cuman 800-an ya. Jadi ya kalau kita lihat histori turunnya udah cukup dalam ya. Ya sebenarnya bukan Harum aja sih. ADMR juga sama. ADMR juga sama ya, bukan Harum. Hampir semua saham-saham batu bara ya udah turun lumayan dalam dari harga tertingginya karena harga komoditasnya juga turun ya. Jadi mengikuti sini Harum. Coba kita cek ya apa pertimbangannya. Kok menurut Investing Pro itu Harum under value. Ya, kita cari untuk saham Harum mana. Nah, ini Harum. Coba kita langsung cek aja untuk pendapatannya. Ya, ini naik. Ternyata di tahun 2024 naik cukup signifikan ya untuk pendapatan Harum. Naik 40% secara tahunannya. Padahal kalau nggak salah di tahun 2024 kan harga batu baranya turun, tapi pendapatannya naik ini untuk saham Harum. 20 triliunan ya. Coba kita cari pendapatannya naik, apakah net income-nya juga naik. Kalau kita cek di sini laba bersih untuk pemegang sahamnya turun tapi ya. Turun cuman 800-an M ya. Jadi ya gimana ini pendapatannya naik cuman net income-nya turun. Mungkin beban operasionalnya ya. Beban operasionalnya yang tinggi. Oh iya, ini biaya pendapatannya yang cukup tinggi ya. Jadi ya mungkin ini jualan batu bara dengan jumlah yang lebih banyak ya. Jadi biaya pendapatannya, HPP-nya ya, biaya produksinya ada 16 triliunan. Jadi ya sama aja lah. Cuman dari segi pendapatannya naik, tapi net income-nya turun karena ya ini terbebani oleh biaya pendapatan yang cukup tinggi untuk Harum. Kalau secara valuasinya, coba kita lihat ya sampai akhir tahun kemarin secara valuasi akhir tahun 2024 untuk saham Harum itu dihargai 1035. Pas video ini kita buat untuk saham Harum ada di harga 810 ya, jadi jauh lebih rendah dari harga penutupan tahun 2024. Jadi harusnya lebih under value ya. Coba kita cari di harga sekarang. Kalau kita lihat histori PBV-nya hitungannya paling rendah biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya 2023 ke bawah itu di atas 1 kali untuk PBV Harum, dan di harga sekarang itu cuman dihargai dengan PBV berapa? Harum dihargai dengan PBV 0,7 kali, 0,7 ya. Jadi di bawah 1. Pernya 30 ini secara kalau disetahunkan ya, kalau kita pakai pendapatan 4 kuartal terakhir itu 11 kali ya. Jadi estimasi untuk tahun ini kurang bagus sih untuk saham Harum. Kalau kita lihat harganya sih udah di bottom sih ya, di 800-an. Kalau kita lihat hutangnya juga hitungannya nggak terlalu gede, rasio hutangnya 0,56 kali DER-nya. Dan ya pendapatannya sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya. Pendapatan kuartal 1 untuk Harum itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget loh. Kalau kita bandingkan secara tahunan, secara kuartalan hitungannya
positif ya. Di sini pendapatan kuartal 1 2025 itu jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 dan juga jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 tahun 2024 kemarin ya yang rugi 251 M. Dari segi revenue juga bertumbuh, masih bertumbuh ya untuk saham Harum. Kalau untuk kenaikannya dari harga terendah waktu itu di 500 ya sebenarnya udah lumayan tinggi ya. Tapi masih ada potensi ini naik lagi lebih tinggi tadi kalau berdasarkan indikator dari investingnya udah naik 46% loh. Jadi sebenarnya udah lumayan tinggi juga kenaikannya ya. Coba kalau kita cari secara technical ya target price untuk saham Harum itu ada di berapa? Waduh cukup tinggi ya. Ini beberapa hari terakhir sideways di area sini. Kita cari pakai support di harga terendah aja. Nah, untuk saham Harum ini ya masih mencoba buat ini ya bertahan supaya nggak jebol lagi di bawah 795.800. Ya mungkin patuh aja level 800 ini kan juga nggak terlalu jauh dari area support. Jadi sebenarnya ini momentumnya cukup bagus untuk saham Harum ya. Ini udah mendekati area supportnya lagi. Kemarin itu ya tanggal 28 terakhir market buka itu close ditutup minus 2,99% itu mendekati area support. Jadi ini momentumnya cukup bagus buat entry untuk saham Harum ya dibandingkan ADMR tadi yang baru jebol support. Sedangkan untuk Harum ini mendekati area supportnya di level 800-an ini ya. Jadi kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan sih. Ini beberapa hari ya cukup sering di uji area supportnya di 795, di 800 cuman masih dijaga untuk saham Harum. Jadi mudah-mudahan ya ini untuk saham Harum juga masih bisa bertahan di atas 800 untuk bulan depan dan kalau bisa bertahan di atas ini ya kemungkinan ya bisa rebound naik. Untuk target price-nya cukup tinggi di 925 ya. Jadi potensi profitnya untuk Harum mungkin kalau untuk swing bisa 15%-an. Ya kalau ambil di harga sekarang ini 18 di harga sekarang ini 800-an ya. 790-an, 800-an itu area support terdekat untuk saham Harum dan harga penutupannya kemarin sampai close market itu di area support. Jadi momentumnya cukup bagus untuk Harum ya. Bisa dipertimbangkan ya. Untuk Harum secara teknikal itu momentumnya cukup bagus. Kemudian yang terakhir tadi yang juga undervalue secara teknikal yaitu Raja ya. Kita akan bahas saham Raja. Ini sih sering kita ikuti ya. Beberapa waktu terakhir ini sering kita ikuti. Dan ya ini hitungannya sih emang dulu sempat digoreng ya. Sempat ke 4 ribuan dan udah turun cukup dalam. Sempat mantul mentok di 1450-an mantul naik dan sebenarnya sih kalau kita perhatikan itu ini udah ada indikasi buat mulai bullish lagi ya. Mulai bullish lagi. Ini kan naik kemudian koreksi lower high naik, higher high koreksi dan sideways dan ini breakout naik lagi. Dan kemarin 2 hari terakhir di tanggal 27-28 ini koreksi. Ya kurang bagusnya ini sih secara teknikal pas tanggal 28 kemarin gagal bertahan di atas 2600 ya. Close-nya di 2560 untuk saham Raja. Coba kita cari ya, kita lihat sekilas untuk saham Raja. Nah, ini. Untuk pendapatannya juga sama ya, naiknya sangat signifikan ini, jadi pertumbuhannya cukup bagus ya, dari 1 triliunan ke 12 triliunan di tahun 2024. Jadi setelah tahunan konsisten, kemudian PBV-nya makin mahal sih sebenarnya ya. Di tahun 2024 kemarin 5,1 PBV dan PE-nya
cukup tinggi ya, karena mengikuti harga sahamnya. Coba kalau kita cek di harga sekarang kan cuman 1000 berapa ini? Kok 1000? 2560 ya, di harga 2560 ini PBV-nya berapa? Untuk saham Raja masih over value secara fundamental ya. Ya, PBV-nya 3 kalian ya jauh lebih murah sih dibandingkan akhir tahun 2024 kemarin ya. PER-nya masih 20-an, 24, 26, jadi nggak murah-murah banget. Pendapatannya di kuartal 1 ini hitungannya juga nggak jelek-jelek banget ya sebenarnya. Secara tahunannya emang turun, cuman sedikit. Secara kuartalannya naik. Untuk Raja, untuk saham Raja ya. Mungkin karena ini undervalue-nya secara teknikal ya. Ya, patokannya teknikal aja sih. Pantau 2600 untuk minggu depan ya. Semoga aja bisa langsung break di atas itu. Jadi buat teman-teman yang mau scalping, misal volumenya bagus, bisa break lagi di atas 2600, open, follow trend, open habis breakout ya, target price-nya di 2960. Itu skenario-nya ya, kalau emang trennya lanjut bullish. Tapi ya jangan buru-buru entry dulu di awal market, takutnya kalau lanjut merah kan mending wait and see aja dulu karena supaya dalam ya. Oke, itu untuk saham Raja, dan sepertinya itu ya yang saham-saham di sektor energi yang paling under value ya, 3 saham itu aja. Harum, ADMR, kemudian Raja ya. Tapi untuk saham Raja ini tanda kutip ya, ini secara Investing Pro over value ya. Dengan untuk saham-saham seperti ITMG itu secara teknikalnya wajar, kemudian secara fundamentalnya ya under value sih, cuman nggak murah-murah banget. ITMG, kemudian apa ya, Adaro ya, Adaro itu juga ya murah, cuman nggak murah-murah banget. ADE juga sama, murah tapi nggak murah-murah banget. Apalagi ini udah naik lumayan tinggi kan untuk ADE sama Adaro. Ya mungkin seperti itu sih. Oke. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Oh ya, coba kita cari ya untuk secara eh broker summary-nya. Coba kita cek untuk bulan ini aja ya. Tadi yang pertama Harum ya. Harum untuk bulan ini kita cek dari tanggal 1 Mei. Kita cek dari tanggal 1 Mei, hitungannya ini kita bisa lihat barang-barang didistribusi oleh asing ya. Asingnya net sell. Jualan ada BK, KZ, YU, ini versi asing net sell, dan ditampung oleh lokal, dan sebagian retail-retail masuk di saham Harum. Ya, jadi setelah broker summary-nya belum mendukung untuk Harum. Kalau kita cek selanjutnya ADMR. Untuk saham ADMR dalam 1 bulan terakhir ini juga sama ya, didistribusi masian. Ya, ada CC net sell 41M. Biasanya versi lokal, cuman untuk ADMR ini didominasi lokal ya. Yang masuk KI, AZ, NI, KI ini selain masuk di saham Adros juga di ADMR juga ya. Kayaknya net B22M-an. Ya ini sih, yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh. Retailnya juga ada yang masuk, ada yang keluar ya untuk sama ADMR ini. Sehingga belum ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak. Sedangkan untuk Raja juga sama ya. Oh, kalau Raja ada ini ya, akumulasi LG ya. LG-nya versi lokal, net B51M. Untuk asingnya sendiri net sell, asingnya net sell. Untuk retailnya di saham Raja juga sebagian masuk, sebagian keluar sih. Jadi ya dari ketiga saham yang tadi kita bahas, ya patokannya mending teknikalnya aja ya kalau untuk swing atau scalping ya, dan semoga aja resikonya nggak terlalu tinggi kalau mau entry di saham ini ya. Mungkin di Raja ini ya yang tanda kutip karena ini secara fundamentalnya nggak murah, over value.
Oke, mungkin seperti itu sih untuk analisa kita ya, untuk screening di video yang ini semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.